Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Aditya, saya perwakilan dari kelompok 6. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat peran beberapa tokoh sekitar proklamasi. Berikut video penjelasannya. Yang pertama itu adalah Ahmad Soebardjo. Ahmad Soebardjo merupakan pahlawan nasional Indonesia yang lahir pada tanggal 23 Maret 1896. Beliau merupakan pahlawan nasional Indonesia yang lahir di Karawang, Jawa Barat. Beliau merupakan bagian dari kaum tua yang memujuk Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ahmad Soebardjo sempat aktif dalam anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dan juga Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Ia juga menjadi Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu adalah Supomo. Pahlawan nasional Indonesia yang tidak kalah pentingnya adalah Supomo. Beliau merupakan pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Sukoharjo, Jawa Tengah. Beliau lahir pada tanggal 22 Januari 1903. Supomo terkenal karena sebagai perancang Undang-Undang Dasar 1945 bersama dengan Muhammad Yamin dan Soekarno. Setelah kemerdekaan Indonesia, Supomo menjabat sebagai Menteri Kehakiman pertama di Indonesia. Yang ketiga yaitu Sayuti Melik. Tokoh yang lahir pada tanggal 25 November 1908 di Yogyakarta. Ia berperan dalam pencatatan hasil diskusi susunan teks proklamasi. Ia mengetik teks proklamasi yang dibacakan oleh Soekarno-Hatta. Sejak muda, Sayuti Melik sudah aktif dalam gerakan politik dan jurnalistik. Tahun 1942 menjadi pemimpin redaksi surat kabar Sinar Baru di Semarang. Nama tokoh ini semakin mencuat pada sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ia telah menyaksikan penyusunan teks proklamasi di ruang makan ruang Maeda. Bahkan akhirnya ia dipercaya untuk mengetik teks proklamasi yang ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno. Yang keempat itu ada Burhanuddin Muhammadiyah atau biasa disingkat BM Dia. Beliau lahir di Kota Raja pada tanggal 7 April 1917. Ia berbakat di bidang jurnalistik. Sejak tahun 1937 sudah menjadi redaktur berbagai surat kabar. Pada awal pendudukan Jepang, ia bekerja pada radio militer. Pada tahun 1942 sampai 1945, ia bekerja sebagai wartawan pada harian Asia Raya. Pada sekitar peristiwa proklamasi, BM Dia sudah menjadi wartawan yang terkenal. Pada malam sewaktu akan diadakan perumusan teks proklamasi, BM Dia banyak melakukan kontak dengan pemuda, yaitu untuk datang ke rumah Maeda. Ia salah satu seorang pemuda yang ikut menyaksikan perumusan teks proklamasi. Ia juga sangat berperan dalam upaya penyebarluasan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kelima yaitu adalah Soekarni Kartodiwiryo. Beliau adalah seorang pemuda yang gagah berani. Ia merupakan salah seorang pemimpin gerakan muda di masa proklamasi. Tokoh ini dilahirkan di Blitar pada tanggal 14 Juli 1916 dan meninggal pada tanggal 4 Mei 1971. Sejak muda, ia sudah aktif dalam pergerakan politik. Semasa pendudukan Jepang, ia bekerja pada kantor berita Dome. Kemudian ia aktif di dalam gerakan pemuda. Bahkan ia menjadi pemimpin gerakan pemuda yang berpusat di Asrama Pemuda Angkatan Baru di Menteng Raya 31, Jakarta. Soekarni merupakan seorang pelopor penculik Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Ia juga yang mengusulkan agar teks proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Ia juga memimpin pertemuan untuk membahas strategi peserbaluasan teks proklamasi dan berita tentang proklamasi. Yang keenam yaitu adalah Latif Hendra Diningrat, adalah salah seorang komandan peta. Pada saat pelaksanaan proklamasi, ia merupakan salah satu tokoh yang cukup sibuk. Ia menjemput beberapa tokoh penting untuk hadir di Pegagasan Timur nomor 56. Misalnya ia harus mencari dan menjemput Muhammad Hatta. Pada saat pelaksanaan proklamasi, setelah menyiapkan barisan, ia mempersilahkan Soekarno membacakan teks proklamasi. Kemudian Latif Hendra Diningrat dengan dibantu S. Suhud
mengibarkan sangsaka merah putih, dan yang membantu membawakan bendera merah putih adalah Trimurti. Ketujuh itu adalah Suhud. Suhud adalah pemuda yang ditugasi untuk mencari tiang bendera dan mengusahakan bendera merah putih yang akan dikibarkan. Oleh karena gugup dan tegang, tiang yang digunakan adalah sebatang bambu. Padahal tidak terlalu jauh dari rumah Soekarno ada tiang bendera dari besi. Suhud bersama Latif Hendra Diningrat adalah pengibar bendera merah putih di halaman rumah Soekarno pada saat proklamasi 17 Agustus 1945. Baiklah, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan pada kesempatan kali ini. Tadi merupakan penjelasan singkat dari peran beberapa tokoh sekitar proklamasi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, Bobby Valentino.